sesuatu terjadi karena didesain. Ya. Mungkinkah polemik nasab itu sebenarnya by design? Ya. Ada yang mendesain, ada dalangnya, ada yang mendanai, dan ada yang diuntungkan. Oke. Jangan-jangan ini bahaya sebetulnya. Kalau saya mau ungkapkan di sini bahaya. Ini left, itu left, ya kan? Tapi nggak apa-apa, saya buka. Oh, emang iya? Ya. Ada yang mendesain? Ada. Siapa? Saya tidak bilang, saya takut untuk menyampaikan siapa dalangnya yang membuat big design itu siapa, saya nggak tahu. Cuman saya sedikit buka. Konsep ini dilakukan oleh bangsa Rohingya. Rohingya? Ya. India? Ya. Sukses polemik itu diciptakan di sana. Sekarang diterapkan, diadopsi di Indonesia. Rohingya itu kan negaranya bubar. Ya. Pengusiran terjadi. Soal etnis. Nah, hari ini Indonesia, pemain tersebut mengadopsi ala-ala Rohingya. Polemik Rohingya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia hari ini baru permulaan. Tidak lama lagi, orang-orang yang dianggap klan Ba'alawi ini akan dibidik, akan diperlakukan seperti Rohingya. Ya tidak percaya, buktikan saja. Hukum seperti tidak ada. Karena kalau hukum seperti nggak ada. Ya kenapa Habib kebal hukum? Bukan Habibnya yang kebal. Yang diserang itu kan Habib. Habib itu nggak melakukan apa. Habib itu mereka diam, diserang terus. Yang menyerang, ini yang kebal hukum. Ini namanya intelijen hitam. Atau ada suatu pengkondisian. Paham? Paham sampai sini? Jadi hari ini ketika orang nyerang Habib mau ekstrim melanggar hukum, sara, fitnah, tuduhan. Ketika ada orang yang nggak terima, orang yang menghina Habib itu mau dilaporkan, bisa jadi nggak akan diproses. Udah berkali-kali saya amati ini. Tapi ini bukan berarti saya meremehkan Polri, tidak. Tetapi saya sangat menyayangkan. Entah ini Polri seperti ini, atau entah ini oknum Polri bermain di urusan polemik ini. Paham? Hari ini menuduh orang, teror orang. Contoh nih Banyuwangi. Banyuwangi itu ketua PBI-nya atau siapa itu kalau tidak salah ketuanya atau orang PBI-nya. Teriak-teriak. Bayat, ada bahasa bayatnya, ada bahasa jihadnya. Mestinya Densus 88 melihat kok sama seperti JI, Jamaah Islamiyah, kok sama seperti JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Kok sama seperti ikrarnya Imam Samudra sebagai seorang teroris. Ngerti nggak? Nah, mestinya. Ini bahaya, ini siapa? Tetapi ketika mereka berorasi, disebarkan, ada jihadnya, ada bayatnya, ada siap mati, siap sampai mati, tumpah darah. Banyuwangi kalau sampai ada yang, kalau pengajian itu terlaksana. Itu artinya ini sudah sebuah wujud teror. Tetapi lolos, tidak diproses. Keren nggak? Sampai sini paham? Ya. Paham? Masuk akal nggak? Ini bahasanya Imam Samudra. Nah ini yang disebut intelijen hitam. Ini yang disebut intelijen hitam. Lalu yang terakhir, jadi kamu jangan kaget, ini sebetulnya saya nggak mau buka. Yang terakhir, ini bukan hanya sekedar asumsi, saya di dunia itu soalnya. Intelijen saya mungkin kata orang-orang di atas sana ya masih di atas atau. Ya. Tapi ini perlu saya sampaikan. Ya kalau saya intelijensi saya nggak di atas rata-rata, saya nggak dipakai oleh negara. Artinya, walaupun ini ada politik di atas, ini akan mengorbankan orang-orang yang di bawah yang begitu banyak umat. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama yang akan menjadi dampak imbasnya. Pecah, bubar, pecah belah. Saya itu baru tahu ada seorang organisasi di Demak contohnya. Demak. Namanya Sarip. Orang Tegal. Bisa sok gagah begitu di PCNU. Masuk kandangnya orang, gebrak-gebrak saya naik dewe. Bukan gebrak meja, bukan sih. Gebrak-gebrak nada bicaranya. Baru ini.
PCNU itu seperti seolah-olah itu rendah. Padahal itu kan NU. Hanya posisinya ada di cabang kabupaten. Loh, mohon maaf. Yang dipimpin oleh Sarip Tegal itu Laskar kemarin sore. Ormas baru kemarin. Entah perizinannya ada atau enggak, saya belum tahu itu. Tapi faktanya, berani ke PCNU masuk kandang. Dan itu kandang kelahiran saya, Demak. Keren nggak? Keren loh. Begitu luar biasanya. Padahal, apa yang dilakukan oleh Ketua PCNU Demak itu sudah benar. Menghimbau untuk para banomnya, untuk para pengurus-pengurusnya, anggota-anggota NU-nya. Kalau kata-katanya kan begini, kalau seandainya kalian gabung di sebuah organisasi, katakanlah PWI, maka wajib dievaluasi. Ini perkataan betul sebagai seorang ketua, berbicara kepada internal kepengurusannya. Ya wajib harus dievaluasi, kenapa? Sudah cukup banyak ada kegiatan-kegiatan yang mengandung ujaran kebencian, tetapi mereka pakai baju ansor. Kegiatan PWI pakai baju banser. Ini apa-apaan? Paham sampai sini? Enggak boleh itu. Maka ketua NU menghimbau untuk strukturalnya. Jangan seperti kalau ada yang seperti itu, akan dievaluasi. Soalnya apa? Soalnya kegiatan PWI dianggap kontra. Isinya ujaran kebencian dan memecah belah. Pasti kalau itu. Dan PWI bukan banomnya Nahdlatul Ulama. Nah itu. Paham? Cukup? Nah, itu udah berapa menit tuh? Sebentar, kalau jangan mengatakan ini adalah by design. Ya. Yang namanya by design itu kan ada dalangnya, ada yang mendanai, ada otaknya, dan ada yang diuntungkan. Lah, menurut jenengan, kalau jenengan mau buka, karena tentunya hal semacam itu berbahaya. Kalau memang itu by design, tapi secara logika memang ada yang desain. Siapa yang mendanai polemik nasab ini? Saya yang tidak. Kedua, siapa dalangnya? Saya Kita tidak. tahu bahwa Mukimat atau Yai siapa? Imaduddin. Itu adalah wayang sebenarnya. Pion. Siapa dalangnya? Bukan. Pion. Pion. Siapa yang mendanai? Siapa dalang di balik itu? Dan siapa yang diuntungkan? Yang mendanai ada. Saya tidak berani sebutkan. Imat itu sampai hari ini nggak sadar kalau dia dijadikan pion. Ditunggangi maksudnya? Belum. Ini baru Imat jadi pion. Yang posisinya pion tersebut sekarang sudah menjadi seter. Tahu seter? Panglima. Menteri-menterinya itu datang. Penumpang-penumpang gelap tuh. Penumpang-penumpang ini penumpang potensi fulus. Cuan. Oh, karena fanatik, kemudian mau mengeluarkan. Nah. Ya. Oh iya dong. Kalau nggak begitu. Satu keuntungannya Imaduddin itu apa? Jadi dia terkenal. Satu itu. Bisa naik dari panggung ke panggung dan mendapat bayaran. Itu wajar. Ya. Kedua, dia dapat pengakuan sebagai ahli tesis. Ahli nasab mungkin. Ya ahli nasab. Padahal saya juga bingung. Kalau itu tesis mestinya ada dosennya. Tapi kan nggak ada dosen. Nah gitu loh. Ini apa? Pedes. Oke? Yang diuntungkan siapa? Orang-orang yang menumpang, orang-orang yang pengen viral, dan orang-orang yang butuh pengakuan. Ya enggak dong. Kalau by design ini ada tujuan yang lebih besar dari itu. Yang menikmati adalah yang membuat, yang menginginkan bangsa kita adu domba. Berarti itu yang mendesain secara tidak langsung adalah orang luar, bangsa luar. Ya. Agar kita terpecah, Ya. terjadi civil war, Ya. perang sipil, Ya. negaranya kacau balau, Chaos. mudah dikuasai. Ya, mudah dikuasai. Ah, Paham? masuk. Bukan untuk menghancurkan NU. Salah satunya. Karena NU adalah organisasi yang sudah teramat besar Dan ini imbas. dan sangat berpotensi mengancam kekuasaan yang absolut, dan ya itu wajar lah. Dalam dunia politik ya itu wajar. Ya. Jadi ada campur tangan politikus kita. Ya. Jangankan campur tangan politikus, pejabat. Oh, itu pasti. TNI? Saya nggak mau katakan itu.
Jadi itu ya guys ya. Bahwasanya polemik nasab sedemikian besarnya adalah karena by design. Ada yang menciptakan, ada yang mendanai, ada yang mendalangi, dan ada yang diuntungkan. Ada yang menumpang, Ya, itu termasuk. dan ada yang butuh pengakuan. Jadi apabila ada polemik-polemik semacam itu, yang sebenarnya tidak terlalu penting, tidak merugikan kita secara finansial, sebaiknya nggak usah ikut-ikutan. Sebaiknya tidak usah menjadi domba-domba bodoh yang mau bisnis ke sana kemari. Yang endingnya apa? Kita terpecah belah.